Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanisa, NIM 2220801041 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mereview soal UTS Zoologi Vertebrata. Apa yang dimaksud dengan chorda dorsalis dan tuliskan karakteristik umum dari vertebrata. Jadi, chorda dorsalis itu merupakan kerangka yang membentuk batang keras tetapi lentur yang terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf, memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Karakteristik umum dari vertebrata ini yaitu 1. Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesiesnya mempunyai ekor. 2. Sistem pencernaan memanjang dari mulut sampai ke anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. 3. Sistem peredaran tertutup. 4. Alat ekskresi berupa ginjal. 5. Alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. 6. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Dan 7. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang dan sistem saraf tepi atau serabut saraf. Apa yang dimaksud dengan tetrapoda? Tuliskan karakteristik umum dari amfibia. Jadi, tetrapoda adalah hewan bertulang belakang, misalnya amfibi, burung, atau mamalia yang mempunyai 2 pasang anggota badan. Karakteristik umum dari amfibia ini: 1. Hewan berdarah dingin. 2. Mengalami metamorfosis. 3. Bernapas dengan insang dalam fase larva. 4. Respirasi kulit. 5. Kelenjar kulit khusus. 6. Sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, kaki berselaput. Tuliskan klasifikasi ilmiah dari jenis ikan yang Anda presentasikan. Jadi, dalam presentasi ini saya memilih klasifikasi hiu. Klasifikasi hiu ini yaitu ada kerajaannya Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelasnya Chondrites, subkelas Elasmobranchi, superordo Selachimorpha. Tuliskan kelompok ikan yang dibagi berdasarkan jenis tulangnya. Beri contoh masing-masing kelompok. Ikan dibagi menjadi 2, yaitu ikan bertulang keras, Osteichthyes, dan ikan bertulang rawan, Chondrites. Contoh ikan yang bertulang keras adalah ikan marlin, sedangkan ikan bertulang rawan adalah ikan hiu. Pada subkelas Elasmobranchis, hewan ini memiliki reseptor untuk mendeteksi mangsanya. Apa nama reseptor tersebut? Ampullae efflorescens adalah organ sensorik yang terletak di kulit ikan bertulang rawan seperti hiu, pari, dan skate. Organ ini terdiri dari rongga-rongga kecil yang berisi cairan elektrolit. Ketika mangsa bergerak di dekat ikan, arus listrik yang dihasilkan oleh mangsa akan merangsang ampullae efflorescens. Hal ini menyebabkan ikan dapat mendeteksi keberadaan mangsanya, bahkan dalam kegelapan atau air yang keruh. Apakah perbedaan fungsi neuromas pada ikan tulang rawan dan tulang sejati atau keras dan jelaskan? Neuromas adalah organ sensorik yang ditemukan pada ikan, baik ikan bertulang rawan maupun ikan bertulang sejati. Fungsi neuromas ini yaitu pada ikan bertulang rawan untuk mendeteksi pergerakan dan tekanan air. Fungsi neuromas pada ikan bertulang sejati yaitu untuk mendeteksi pergerakan, tekanan air, dan arah medan magnet. Apa fungsi dari swim bladder pada ikan? Apakah ikan hiu memiliki swim bladder? Beri penjelasan.
Swim bladder atau kantung renang adalah organ yang ditemukan pada beberapa ikan tulang atau Osteichthyes. Organ ini terletak di dalam rongga tubuh ikan dan biasanya terhubung dengan saluran pencernaan. Swim bladder memiliki fungsi utama dalam mengatur keapungan atau keberatannya. Ini memungkinkan ikan untuk mengendalikan kedalaman di dalam air. Meskipun hiu memiliki organ-organ khusus seperti ampullae of Lorenzini yang membantu dalam deteksi medan listrik dan organ olfaktori yang berkembang untuk mendeteksi bau di air, mereka tidak memiliki swim bladder. Apa yang dimaksud dengan operculum? Apa fungsinya? Apakah semua jenis ikan mempunyai operculum? Dan jelaskanlah. Jadi, operculum ini adalah serangkaian tulang yang ditemukan pada ikan bertulang dan chimaera yang berfungsi sebagai struktur pendukung wajah dan penutup pelindung insang. Itu juga digunakan untuk pernapasan dan makan. Operculum ini berfungsinya untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Nah, jadi apakah semua jenis ikan mempunyai operculum? Jawabannya tidak semua jenis ikan mempunyai operculum. Ikan bertulang sejati atau Osteichthyes memiliki operculum, tetapi ikan bertulang rawan Chondrichthyes tidak memiliki operculum. Ikan bertulang rawan memiliki 5 pasang celah insang di sisi kepala mereka, dan insang mereka tidak dilindungi oleh operculum. Apa yang membedakan sistem sirkulasi antara Pisces dan amfibia? Pisces dan amfibia adalah dua kelas vertebrata yang hidup di air. Namun sistem sirkulasi mereka memiliki beberapa perbedaan penting. Pisces memiliki sistem sirkulasi tertutup tunggal, yang berarti bahwa darah mengalir melalui jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Jantung Pisces terbagi menjadi 2 ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Amfibi memiliki sistem sirkulasi tertutup ganda, yang berarti bahwa darah mengalir melalui jantung 2 kali selama setiap rangkaian lengkap. Jantung amfibi terbagi menjadi 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Dan soal yang terakhir, tuliskan 3 kategori reproduksi pada amfibia. Jadi, 1. Reproduksi ovipar. Sebagian besar amfibia melakukan reproduksi dengan meletakkan telur di air. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva seperti berudu yang hidup di air sebelum mengalami metamorfosis menjadi berudu bentuk dewasa. 2. Reproduksi vivipar. Beberapa jenis amfibia seperti beberapa spesies salamander memiliki reproduksi viviparous, di mana mereka melahirkan anak-anak yang sudah berkembang tanpa melibatkan tahap telur. Anak-anak ini masih memerlukan lingkungan air untuk hidup awal mereka. 3. Reproduksi ovovivipar. Beberapa amfibia juga menerapkan reproduksi ovoviviparous, di mana telur-telur berkembang dalam tubuh betina. Tetapi telur-telur tersebut menetas di dalam tubuh dan anak-anak yang lahir sudah dalam bentuk larva atau kadang-kadang dalam bentuk yang lebih dewasa. Nah, jadi itu resum tugas soal UTS dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.